Yuhu, hai teman-teman. Kenalin, aku Christian Ferry Silalai dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai uji kecocokan model dan tabel kontingensi. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai uji kecocokan. Apa sih uji kecocokan? Uji kecocokan sering dikenal dengan Chi-square test. Kenapa? Karena ujinya digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita ambil dari suatu sampel sudah sesuai dengan distribusi tertentu yang sudah diterapkan sebelumnya. Uji ini disebut dengan Gartner's of Fit test karena yaitu menguji data sampel kita cocok atau selaras enggak dengan pola distribusi teoritis. Misalnya distribusi normal, seragam, uniform, binomial, dan sebagainya. Data yang cocok untuk uji Chi-square biasanya berbentuk frekuensi dan menggunakan skala nominal. Artinya, datanya adalah hasil klasifikasi, bukan data angka maupun rasio. Contohnya, yaitu jumlah laki-laki dan perempuan, jenis pekerjaan, atau klasifikasi wilayah seperti desa. Walaupun begitu, prinsip utamanya itu yaitu kita membandingkan antara frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang kita amati di lapangan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih cara menentukan uji kecocokan. Pertama, kita menentukan hipotesisnya dulu ya teman-teman, yaitu kita menentukan H0 dan H1. H0 adalah proporsi dari kategori A, B, C yang punya pengamatan dan harapan yang selaras. Sedangkan H1 yaitu proporsi A, B, C yang tidak punya keselarasan. Selanjutnya, menentukan taraf signifikansi. Terkadang di soal ini disebut juga eh, tingkat keyakinan. Tetapi kalau di soal dibilang tingkat keyakinan, misal 95%, maka nilai alfanya itu 5% teman-teman. Tetapi jika dibilang taraf signifikansi langsung sebesar 5%, maka alfanya 5%. Nah, jadi itu kadang menjebak ya. Nah, kita mencari nilai kritis dari tabel Chi-square. Akan tetapi, kita perlu mencari degree of freedom atau derajat bebas dengan rumus df sama dengan k kurang 1. Jika nilai alfa dan df sudah diketahui, maka kita dapat mencari dengan tabel Chi-square. Untuk rumus Excel ada, tetapi nanti saya akan jelaskan bagaimana rumus Excel-nya. Yang ketiga, hitung statistik uji. Rumusnya yaitu sigma O kurang E kuadrat dibagi E, dengan E sama dengan N per K atau E sama dengan N kali P. E sama dengan N per K ini, misalnya saya kasih analogi, ada 4 warna nih, merah, jingga, kuning, hijau. Nah, K itu artinya 4, angkanya 4. Nah, ada berapa jenis data. Sedangkan N, misalnya warna merah 20, warna jingga 15, kuning 10, hijau 5. Nah, itu kita jumlahkan 20, 15, 10, 5. Nah, itu adalah nilai N atau bisa dibilang itu frekuensi. Sedangkan E sama dengan N kali P. Ini P ini menyatakan nanti persentasinya, teman-teman. Eh, ini kita akan mengalikan dengan jumlah banyaknya frekuensi dengan presentasi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan keputusan. Yaitu jika nilai kritis hitung lebih besar dari nilai kritis tabel, maka kita akan menolak HO. Sedangkan jika nilai kritis hitung lebih kecil dari nilai kritis tabel, kita akan terima HO. Dari situ nanti juga kita akan dapat membuat kesimpulan. Oke, ini kita coba masuk ke contoh soal ya. Ada klaim nilai kuis pengakuan mahasiswa pengen stand, nilai huruf mutunya yang A 38%, B 32%, C 20%, D 10%. Frekuensi observasi 150 dan tingkat keyakinan 95%. Ini kalau nilai alfanya itu nanti 100 dikurang 95% ya teman-teman. Hasilnya 5%. Hasilnya 0,05. Nanti nilai alfa 0,05 itu akan kita gunakan. Kita pertama menentukan hipotesisnya dulu, yaitu diketahui H0 karena tadi sudah disimpulkan klaimnya, distribusi nilai huruf mutu sesuai dengan klaim.
dan H1 distribusi nilai huruf mutu tidak sesuai dengan klaim yang A, B, C, D. Selanjutnya, kita menentukan uji kritis tabelnya. Gimana caranya? Kita memerlukan nilai alpha dan nilai degree of freedom. Nilai alpha diperoleh dari sini, yang dimana 100 kurang 95% tadi, yang hasilnya 0,05. Terus degree of freedom dari mana? Ini kita cocok. Ini kan ada 4 data nih. A, B, C, D. Rumus DF itu K kurang 1. Dimana 4 dikurang 1. Hasilnya 3. Nah, tadi udah dapat nih alpha 5%. Alpha 0,05 dan DF-nya 3. Teman-teman tinggal cocokin di tabel chi-square. Itu nanti bakalan dapat 7,81. Selanjutnya, kalau ingin menggunakan rumus, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan csk.inf.rt. Probability-nya ini yaitu 0,05 tadi, terus degree of freedom-nya yaitu 3. Hasilnya bakalan sama, teman-teman. Selanjutnya, kita mencari uji kritis hitungnya. Uji kritis hitung ini rumusnya sigma O kurang E kuadrat dibagi E. Sigma O kurang E kuadrat dibagi E. E ini sangat diperlukan untuk mencari uji kritis hitung. Oleh karena itu, kita perlu mencari E terlebih dahulu. Rumus E itu kan ada 2 tadi. Yang E sama dengan N per K dan E sama dengan N kali P. E sama dengan N per K itu gimana? N per K artinya N 150 frekuensinya, K-nya itu adalah banyaknya kategori data. 150 bagi 4 sama dengan 37,5. Masing-masing kita tulis 37,5, 37,5, 37,5 hingga totalnya sama dengan observasi 150. Kalau yang N kali P itu rumusnya frekuensi data kita kalikan masing-masing persentase yang ada pada klaim. Kayak ini 150 kali 38%, 57. Yang kali 32%, 48. Nah, begitu juga seterusnya hingga hasilnya yang ekspektasi dan observasi totalnya itu sama, 150. Nah, untuk mempermudah kita menggunakan tabel ya. Kita cari yang pembilang dulu, O kurang E pangkat 2. O 60 kurang 57 hasilnya 3, pangkat 2 9. 45 kurang 48 hasilnya min 3, pangkat 2 9. Begitu juga seterusnya hingga kita total hasilnya 218. Oke, selanjutnya O kurang E pangkat 2 dibagi E. Tadi udah dapat nih yang bagian pembilangnya. Tinggal kita bagi dengan penyebutnya yang E. 9 bagi 57 hasilnya segini. 9 bagi 48 hasilnya 0,18. 100 bagi 30 hasilnya 3,3. Begitu juga seterusnya hingga dapat nilai 10,34. Ini nilai apa? Ini adalah nilai sigmanya, teman-teman. Karena ini udah penjumlahan dari 4 kategori data tersebut. Paham kan? Oke. Hasilnya 10,345. Nah, selanjutnya kita ini akan menentukan apakah dia itu menolak atau menerima. Nah, gimana caranya? Kita dapat membuat perbandingan bahwa X kuadrat table lebih kecil ketimbang X kuadrat hitung. Artinya apa, teman-teman? Jika X kuadrat table lebih kecil, maka kita dapat menolak HO. Nah, jadi arahnya itu ke kanan. Sedangkan kalau keterima, itu arsirannya ada yang di sebelah kiri. Kesimpulannya apa, teman-teman? Bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa hasil observasi berbeda dengan presentasi klaim. Terdapat cukup bukti untuk menolak HO bahwa hasil observasi berbeda dengan presentasi klaim. Nah, yang kedua, kita akan pelajari contingency tables. Nanti ada 3 ya, teman-teman, yaitu independensi, homogenitas, dan McNamara. Selanjutnya ada uji independensi, yang dimana uji ini bertujuan untuk menilai apakah dua variabel kategori ini saling independen atau terkait. Nah, data dari kedua variabel disusun dalam bentuk tabel kontingensi, yang dimana akan berbentuk
row kali kolom atau R baris kali K kolom yang berisi frekuensi hasil observasi dari suatu percobaan atau survei. Jika kedua variabel tidak mempengaruhi, maka tidak ada hubungan di keduanya. Sebaliknya, jika ada ketergantungan, maka kedua variabel menunjukkan adanya keterkaitan. Metode pengujian yang umum digunakan pada uji independensi ini adalah chi-square, teman-teman. Oke, untuk mencari uji independensi, kita pertama mencari hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0, kedua variabel tidak saling terkait. Yang H1, kedua variabel saling terkait atau independen. Untuk taraf signifikansi sama dengan yang sebelumnya, akan tetapi degree of freedom mengalami perubahan rumus, yaitu jumlah baris dikurang 1 kali jumlah kolom dikurang 1. Nah, nantinya hasil dari DF dan nilai dari signifikansi ini kita akan masukkan ke tabel chi-square untuk mencari nilai kritisnya. Yang ketiga, hitung statistik uji, di mana rumusnya sigma OE kuadrat O kurang E kuadrat dibagi E dengan E sama dengan row total kali kolom total per grand total. Artinya baris kali kolom nanti dibagi keseluruhan, seperti itu teman-teman. Yang keempat, tentukan keputusan. Jika nilai kritis hitung lebih besar daripada nilai kritis tabel, kita akan tolak H0. Yang kedua, jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka kita akan terima H0. Nah, setelah itu kita dapat menentukan kesimpulan. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ini adalah data angka yang random ya, teman-teman. Teman-teman gak usah pusing. Teman-teman bisa mengganti angka-angka apa aja, misalnya 90 kayak 30 atau berapapun. Oke, kita masuk contoh soal. Diketahui uji efektivitas echinacea telah melalui treatment group, yaitu ekstra ada yang etanol 20%, ada ekstra etanol 60%, dan juga ada placebo. Nah, diketahui juga tingkat signifikansi 0,05. Itu untuk menguji apakah klaim infeksi tidak bergantung pada kelompok perlakuan. Nah, artinya apa teman-teman? Kita dapat menentukan hipotesisnya, yaitu H0, bahwa mendapatkan infeksi tidak tergantung pada pengobatannya. Selanjutnya, H1, kita dapat tentukan kebalikannya, mendapatkan infeksi dan pengobatannya tergantung. Oke, tadi kan udah tentukan hipotesis. Selanjutnya itu yang kedua itu mencari nilai kritis dari X kuadrat table. Nah, tadi itu yang diperlukan adalah alpha dan DF. Alpanya sudah diketahui 0,05. Sekarang degree of freedom-nya. R-nya R kurang 1, C kurang 1. Nah, R ini dari mana? Kita ketahui ada dua data R. Itu infeksi dan not infeksi. Jadi 2 dikurang 1 itu nanti 1. Sedangkan yang kalem ini ada placebo, echinacea 20% dan echinacea 60%. Artinya ada 3 data 1, 2, 3. Nah, kita kurang 1, hasilnya 1 dikali 2. Hasilnya 2. Nah, kita lihat nih di X kuadrat table. Eh, jika alfanya 0,05, terus TF-nya 2. Berapakah nilainya? Oh, 5,991 gitu. Atau mungkin ada rumus Excel ya teman-teman, sama dengan gsk.inf.rt, yang dimana nanti teman-teman buka kurung, masukin nih nilai probability-nya, terus dikali terus titik koma dengan degree of freedom, lalu tutup kurung. Nanti sama aja teman-teman, akan ketemu hasil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai uji kritis hitungnya. Nah, rumusnya kan ini teman-teman, notasi sigma O kurang E kuadrat dibagi E. Nah, tetapi kita perlu mencari E-nya dulu teman-teman, di mana rumusnya row total kali kolom total per grand total. Misal ini diketahui ini row total 178, terus kolom total 103. Nah, kita bagi juga nih dengan total semuanya, yaitu 207. Nah, hasilnya 88,57. Nah, setelah itu kita masukin teman-teman ke rumusnya O kurang E kuadrat dibagi E. Ini O-nya berapa? 88. Nah, terus dikurang 88,57 dibagi dengan 88,57. Yang pembilang dikuadratkan ya. Nah, begitu juga dengan yang seterusnya teman-teman. Misalnya placebo not infeksi. Ini
untuk mencari E, kita jumlahkan 15 tambah 4 tambah 10 dikali dengan 88 kali 15. Terus, teman-teman bagi dengan 207. Nah, nanti hasilnya di sini yaitu 15 dikurang hasil pangkat 2 dibagi 88 dibagi hasilnya tadi. Nah, ini contohnya yang echinacea 60% not infeksi. Ini kan nilai O-nya kan 10. Nah, nilai E-nya yaitu 15 tambah 4 10 terus dikali 42 tambah 10 terus dibagi dengan 207. Nah, ketemu nih hasilnya. 10 dikurang 7.285 di pangkat kuadrat bagi 7,285 kuadrat. Nah, di situ teman-teman kita dapat setelah itu kita dapat mentotal tadi dari masing-masing nilai notasi sigma O kurang E kuadratnya. Masuk dari nilai masing-masing O kurang E kuadrat kita jumlah. Nah, ketemulah ini hasilnya 2,925 X kuadrat hitungnya. Selanjutnya, kita dapat menentukan apakah dia itu lebih besar atau lebih kecil antara X table dan X hitung. Kita lihat nilai X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat table. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, jika seperti itu gagal tolak HO. Jika gagal, nilai grafiknya seperti ini ya teman-teman, ke kiri. Akan tetapi jika kita dapat terima HO, maka yang bagian klaim itu ada di sebelah kanan. Nah, kesimpulan tidak cukup bukti untuk menolak HO. Hal ini menunjukkan bahwa echinacea bukanlah kelompok yang efektif untuk pilek. Nah, yang pertama ada uji homogenitas. Ini teorinya aja ya. Uji homogenitas yaitu metode statistik untuk menguji apakah dua atau lebih populasi memiliki proporsi atau distribusi yang sama terhadap suatu karakteristik. Datanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, yaitu row kali kolom. Digunakan ketika sampel berasal dari beberapa populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Digunakan dalam studi perbandingan antar kelompok. Contohnya, perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan atau antara beberapa wilayah. Oke, selanjutnya alur pengujian dari uji homogenitas. Sebenarnya ini hampir sama ya dengan independensi secara keseluruhan. Pertama kita tentukan hipotesis, yaitu H0 menyatakan bahwa semua populasi memiliki proporsi yang sama atau homogen. Sedangkan H1 setidaknya ada satu yang berbeda. Yang kedua tentukan taraf signifikansi atau alfa, sama-sama menggunakan tabel chi-square untuk mencari nilai kritis. Dan di mana degree of freedom-nya juga sama, jumlah baris kurang 1 kali jumlah kolom kurang 1. Yang ketiga, menghitung statistik uji atau X kuadrat uji, di mana rumusnya sigma O kurang E kuadrat dibagi E, dengan E row total kali kolom total bagi grand total. Artinya total yang di baris kali total yang di kolom bagi keseluruhan. Itu hanya analogi aja ya, ini yang kursor-kursor. Yang keempat, tentukan keputusan. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat table, kita tolak HO. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat table, kita terima HO. Untuk kesimpulan seperti ini biasanya terdapat cukup bukti untuk menolak HO. Itu berkaitan dengan tentukan keputusan. Kita coba next ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal ya untuk memperdalam pemahaman kita. Sekaligus saya akan menjelaskan beda independensi dan homogenitas. Ini contoh soal mahasiswa STAN melakukan survei ke 150 masyarakat di Jabodetabek untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan transportasi yang ada. Uji homogenitas proporsi alfa sama dengan 0,05. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan jelasin beda independensi dan homogenitas. Di mana dari segi tujuan, independensi ini untuk menguji apakah dua variabel saling berkaitan atau tidak. Sedangkan homogenitas untuk mengetahui apakah dua atau lebih populasi punya proporsi yang sama atau tidak. Dari segi sampel, bahwa independensi diambil dari satu populasi besar secara acak.
sedangkan homogenitas diambil dari beberapa populasi yang berbeda. Untuk datanya ini berbeda ya teman-teman, independensi dan homogenitas. Dimana kalau homogenitas tidak punya keterkaitan, sedangkan independensi punya keterkaitan gitu. Oke, sebelum kita masuk ke aku analogikan deh. Kalau tadi kan yang independensi itu kan berupa eksperimen ya. Misal pemberian etanol 20% bisa memberi pengaruh nggak terhadap treatment? Oh, atau tidak berpengaruh gitu. Pemberian etanol 60% memberikan pengaruh nggak gitu? Atau pemberian plasida itu memberikan pengaruh atau tidak? Nah, di mana data treatment itu ditanya hasil eksperimennya itu punya pengaruh atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan ini di homogenitas, ini kan puas tidak puas ini kan hanya berupa survei ya. Dimana kalau orang puas juga tidak akan terlalu mempengaruhi gitu. Tidak ada bukan merupakan hasil dampak gitu bisa dibilang. Hanya menunjukkan nilai survei saja. Oke. Kita masuk ke hipotesis yaitu H0 proporsi kepuasan sama di semua kota. H1 ada perbedaan proporsi antar kota. Nih, ada 40, 30, 20, ada yang tidak puasnya 10, 20, 30. Selanjutnya kita akan mencari X kuadrat table. Ini langkah kedua. Maaf ya, ini agak langkah-langkah. Dimana tadi udah diketahui nih A sama dengan 0,05. Terus kita mencari degree of freedom. Rumusnya ini. DF sama dengan R kurang 1 kali K kurang 1. R itu nilainya 3, yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor. Ada 3 data. Kita kurang 1, hasilnya 2. Terus kolom itu, yang 2 ini, ada 2 data. Puas, tidak puas. 1, 2. 2 kurang 1, 2. Hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2. Cocokin ini diuji di C table ya. C square table kita cocok yang 0,05 dan DF2 hasilnya berapa? 5,991. Kita juga dapat menggunakan rumus Excel yaitu yang udah saya buat di contoh soal sebelumnya, csk.inf.rt masukin 0,05 masukin 2-nya atau degree of freedom-nya. Selanjutnya kita akan membahas X kuadrat hitung, di mana rumusnya X kuadrat hitung sama dengan sigma O kurang E kuadrat dibagi E. Kita coba ambil satu contoh ini. Teman-teman jangan menghiraukan ini dulu. Hiraukan saja ini dulu. Kita fokus ke ini. O 40. Ini menyatakan Jakarta Pos ya. O-nya 40. E-nya 30 dari mana? Tadi kan rumusnya total baris kali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 50 total baris ini dibagi total kolom 90 dibagi keseluruhan 150. Ini keseluruhan. Dapat hasilnya 30. Nah, kita hitung masing-masing itu ya. Misal Tangerang Puas sama 50 per 60 kali 60 bagi 150. Hasilnya 20. Begitu juga nanti seterusnya. Nah, tadi udah dapat nih 30. 40 kurang 30 pangkat 2. Dibagi E-nya 30. Yang hasil tadi nih. Nah, begitu juga untuk yang selain lainnya. Misal ini tadi. Jakarta tidak puas 10 dikurang 20 kuadrat. Hasilnya dari mana? Itu 20 ini dari mana? Itu 50 dibagi 50 kali 60 dibagi 150. Hasilnya 20. Terus itu untuk E-nya. Sehingga dapat 10 kurang 20 pangkat 2 bagi 20. Nah, kalau udah dapat nih masing-masing yang Jakarta puas, Tangerang puas, Bogor puas, Jakarta tidak puas, Tangerang tidak puas, Bogor tidak puas. Nah, udah dapat nih nilai O kurang E kuadrat per E-nya masing-masing kan. Nah, kita gunakan nih yang sigmanya. Kita jumlah masing-masing hasil-hasilnya. Dapatlah X kuadrat itu. Di mana nilainya 5, di mana nilainya 20 X kuadrat itu. Oke, tadi kan udah dapat nih X kuadrat table, X kuadrat hitung.
Ya udah, kita tinggal buat dia semacam keputusan ya. Apakah dia tolak atau terima HO. Oh, ternyata X kuadrat hitung ini lebih besar daripada X kuadrat table. 20 lebih besar dari 5,991. Berarti kita tolak HO. Kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk menolak HO bahwa proporsi antar kota berbeda dengan persentase klaim. Oke. Yang ketiga ada uji McNemar, yaitu uji yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau dua waktu pengukuran dari satu kelompok yang sama dengan data berskala nominal dua kategori atau dikotomis, di mana itu memerlukan data dalam bentuk berpasangan dan setiap variabel hanya memiliki dua nilai. Misalnya, satu iya, 0 sama dengan tidak. Satu laki-laki, 0 sama dengan perempuan. Nah, data itu disusun dalam tabel kontingensi 2 kali 2 dengan baris untuk nilai sebelum X dan kolom untuk nilai sesudah Y. Nah, nanti setiap pasangan X, Y memiliki kemungkinan kombinasi 00, 01, 10, dan 11. Akan tetapi, fokus di nilai uji McNemar ini adalah nilai B dan C-nya ya teman-teman. Nanti kan tabel 2 kali 2 itu nanti ada nilai A, B, C, D, di mana A itu 0,0, B itu 0,1 atau 1,0, C itu 1,0 atau 0,1, dan D itu 1,1. Fokusnya itu ada di B dan C-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada alur pengujian uji McNemar, di mana kita pertama menentukan hipotesisnya dulu. H0 proporsi pada kondisi X dan Y sama, tidak ada perubahan. H1 proporsi pada kondisi X dan Y berbeda atau ada perubahan. Yang kedua, tentukan alfa atau taraf signifikansi. Gunakan tabel, ini maksudnya tabel chi-square ya teman-teman, di mana dengan DF sama dengan 1. DF ini dari mana bisa 1? Itu kan tadi row kurang 1, terus kolom kurang 1 kan, ini 2 kurang 1, terus ini 2 kurang 1, 1 kali 1, 1. Makanya hasilnya sama aja 1. Yang ketiga, kita mencari uji statistik ujinya yaitu X kuadrat hitungnya teman-teman. Rumusnya B kurang C kurang 1 pangkat 2 per B tambah C. Di mana yang B kurang C ini bagian ini teman-teman 0,1 1,0 begitu. Yang keempat, tentukan keputusan. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat table, kita tolak HO. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat table, maka kita terima HO. Yang kelima, kita bikin kesimpulannya teman-teman. Mungkin lebih baik kita mengerjakan soal ya biar lebih paham. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal. Diketahui sebuah perusahaan MLM ingin mengetahui apakah presentasi intensif dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap bisnis MLM. Ada 100 responden acak di mana klasifikasinya 0 setuju terhadap MLM, 1 tidak setuju terhadap MLM. Pengukuran dilakukan sebelum dan sudah presentasi. Tingkat signifikansi 0,05 dan ujilah hipotesis yang menentukan bahwa klaim sesuai dengan persepsi. Oke, ini itu permintaan soalnya ya. Oke, di sini diketahui juga data-datanya. Ini ada responden, di mana responden pertama itu sebelum dipresentasi 0, terus setelah dipresentasi 1, awalnya setuju, tidak setuju. Yang kedua, yang awalnya tidak setuju, tetap tidak setuju. Yang ketiga, yang awalnya tidak setuju, jadi setuju. Ini hanya contoh data ya teman-teman, tidak usah terlalu dihiraukan karena nanti datanya itu akan kita masukkan ke sini. Kayak akumulasi total datanya di mana yang sebelum dan sesudah presentasi tetap setuju ada 63. Ada yang sebelumnya tidak setuju dan setelah itu setuju, setelah presentasi setuju ada 12. Ada yang sebelum presentasi setuju sedangkan sesudah presentasi tidak setuju ada 21. Ada yang sebelum presentasi tidak setuju dan sesudah presentasi tidak setuju ada 4. Nah, ini juga hanya akumulasi dari hasil data ini.
kita masuk ke pembahasan. Untuk memperdalam pemahaman kita masuk ke pembahasannya teman-teman dari soal sebelumnya. Kita tentukan hipotesisnya dulu ya, di mana H0-nya menyatakan tidak ada perubahan persepsi, alias proporsi sebelum sama dengan sesudah. H1 menyatakan ada perubahan persepsi, bahwa proporsi sebelum tidak sama dengan proporsi sesudah. Selanjutnya, kita tentukan X kuadrat table ya, berdasarkan tingkat signifikansi. Tadi udah diketahui alfanya 0,05, degree of freedom-nya 1. Ya kita tinggal lihat aja nih di tabel C-square. Berapa hasilnya? 3,81, tinggal kita cocokin letaknya. Atau kita dapat menggunakan rumus Excel. Ini teman-teman, sama dengan soal-soal sebelumnya. C-square.inf.rt probability degree of freedom. Yang ketiga, kita mencari X kuadrat hitung atau ini ya, rumusnya. Mutlak B kurang C kurang 1 pangkat 2 dibagi B tambah C. Nah, ini ada tabel yang kita gunakan tadi, yang akan kita gunakan, di mana udah diketahui nih nilai-nilainya. B-nya 21, C-nya 12. Karena ini kan A, B, C, D. 21 kurang 12 berapa? 9. Kita kurang 1, 8. Hasilnya 8 pangkat 2, 64. Terus B tambah C-nya berapa? 33 untuk yang di bawah penyebut. 64 dibagi 33, hasilnya 1,939. Setelah itu, kita akan membuat perbandingan apakah X kuadrat hitung dan X kuadrat table itu lebih besar yang mana. Karena itu akan menentukan kita akan tolak atau terima HO-nya. Ternyata X kuadrat table lebih besar dibanding dengan X kuadrat hitungnya. Ini ya teman-teman, yang kedua. Artinya kita dapat menerima HO. Nah, di situ kita simpulkan di mana terdapat cukup bukti sehingga kita gagal untuk menolak HO, di mana kita atau bisa dibilang HO diterima karena pemberian presentasi tidak merubah banyak persepsi terhadap MLM sehingga perubahan tidak signifikan. Wah, ternyata materi kita telah selesai sampai sini teman-teman. Kita telah berhasil membahas mengenai uji kecocokan dan tabel kontingensi. Kiranya apa yang saya paparkan dapat membantu teman-teman memahami materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.